Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Sahrani Farudin. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun, Prodi Informatika dengan NPM 0735 1911 121. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, yang dimana ini tugas tersebut menjelaskan teori UML. Menjelaskan teori tentang UML. Di sini saya akan menjelaskan ini UML terlebih dahulu. UML atau Unique Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visualisasi yang digunakan sebagai sarana perancang sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancang, dan pendokumentasi sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembang piranti lunak atau RPL serta memenuhi sebuah kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor stability, robustness, security, dan sebagainya. Berikut ada contoh diagram UML yang sering digunakan. Di sini ada 6 diagram yang sering digunakan dalam UML, namun yang diminta hanya 3 diagram. Tetapi saya akan membaca 6 diagram terlebih dahulu. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat class diagram, dan yang kelima ada stick thematic diagram, dan yang keenam diagram. Langsung saja saya akan membaca yang pertama. Yang pertama itu use case diagram. Use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML atau Unique Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antar si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case juga merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri seperti yang terdapat pada use case. Berikut yang kedua ada activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembang dari use case. Dan yang berikut yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena dalam teori UML yang diminta dari mata kuliah ini hanya menjelaskan 3, yaitu use case diagram, sama activity diagram, dan sequence diagram. Jadi dari 6 diagram hanya diminta 3, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.